Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristiawan, stambuk A42120084 dari Prodi PJKR kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai materi keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Ada 6 materi yang ingin saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat bertahan hidup dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi bisa dibilang makhluk hidup itu adalah organisme tunggal yang bertemu dengan organisme tunggal lainnya, dan dia bisa bersatu dan menghasilkan organisme lain. Ini disebut seperti berkembang biak. Selain dia bisa berkembang biak, dia juga bisa beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Karena tidak dipungkiri bahwasanya makhluk hidup itu tidak hanya ada di satu tempat. Jadi dia bisa berpindah-pindah tempat. Jadi itu makanya diperlukan adaptasi. Jadi mengenai pengertian makhluk hidup itu sebenarnya kalau bisa diambil garis bawahnya itu yaitu suatu organisme yang berpindah-pindah dan juga bisa berkembang biak. Untuk apa berkembang biak ini? Yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar bisa terus lestari. Oke, yang poin yang kedua yaitu mengenai asal muasal kehidupan. Sebelum abad ke-17 banyak penelitian yang meneliti tentang asal muasal kehidupan. Banyak peneliti-peneliti hebat pada saat itu penasaran tentang apa ya yang menyebabkan kehidupan ini. Hal apa saja yang bisa menyebabkan ini. Jadi pada saat itu banyak penelitian-penelitian yang menurut saya pribadi itu merupakan penelitian yang aneh, karena mereka melakukan penelitian dengan objek yang tidak masuk akal. Contoh, dari telur, dari kaldu, bahkan juga dari dari jasa training. Banyak selain 3 itu ada banyak sekali penelitian di luar sana yang mungkin itu harus mereka lakukan supaya apa? Supaya untuk mencari tahu asal muasal kehidupan ini dari mana. Oke, yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Yang pertama, memerlukan makanan. Mengapa makhluk hidup memerlukan makanan? Karena makhluk hidup itu juga harus memerlukan suatu nutrisi ataupun suatu kebutuhan. Kebutuhannya itu apa? Salah satunya itu makan. Supaya kenapa? Supaya keberlangsungan hidup itu bisa terus berjalan. Oke. Selain memerlukan makan, dia juga bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki pernafasan berbeda-beda. Contoh, manusia memiliki sistem pernafasan jantung. Ikan memiliki sistem pernafasan insang. Seperti ada serangga, ada yang dari trakea. Jadi ada macam-macam jenis pernafasan. Supaya apa? Sistem pernafasan ini sendiri sebenarnya sebagai suatu hormon ataupun suatu organ dalam tubuh yang menjadi pelengkap dalam tubuh kita. Jadi kalau seumpamanya kita tidak bernafas, itu bisa diartikan bahwasanya kita mati. Oke, karena ada dalam organ tubuh kita ataupun organ di tumbuhan, hewan, apa semua pun itu ada yang tidak berjalan dengan baik. Oke. Selain bernafas, dia juga bergerak. Bergerak sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif ini ditujukan untuk manusia. Contohnya seperti apa? Seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Kalau bergerak pasif itu ditujukan untuk tumbuhan. Oke, lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh. Tumbuh itu diartikan seperti anak bayi yang langsung menuju masa anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa. Itu merupakan contoh dari simple tumbuh. Contoh lain seperti kayak tumbuhan juga ada, dalam hewan juga ada.
Jadi tumbuh itu seperti menjadi bagian penting yang mana suatu organisme ataupun suatu organ simple yang masih sederhana itu bisa tumbuh menjadi kompleks. Jadi dia betul-betul bisa dinyatakan berkembang lah. Dia bisa dikatakan tumbuh menjadi makhluk hidup yang betul-betul kompleks. Oke, selain tumbuh, dia juga berkembang biak. Berkembang biak ini sebenarnya untuk mempertahankan jenis. Jadi perlu adanya perkembangan biak ini supaya jenis-jenis ini bisa terus berlangsung, bisa terus ada bisa terus ada di kemudian hari. Jadi berkembang biak ini diperlukan. Oke. Peka terhadap rangsangan. Kalau peka terhadap rangsangan ini ada yang dari tumbuhan juga bisa. Itu contohnya seperti tumbuhan rangsangannya apa? Yaitu matahari. Sedangkan manusia sendiri itu seperti rangsangan itu memegang sesuatu. Nah, jadi dia bisa merasa, oh ini bentuknya seperti ini. Oh dia seperti inilah. Jadi ada pengerasa begitu di dalam organ tersebut. Selain itu, dia juga mampu beradaptasi. Nah, ini merupakan hal penting. Selain dia bisa tumbuh, dia memerlukan makanan, dia bergerak, dia juga perlu beradaptasi terhadap lingkungan. Seperti yang saya sebutkan pada poin pertama, makhluk hidup itu tidak semata-mata dia hanya sebatas hidup saja, tetapi dia tidak menutup kemungkinan dia bisa berpindah-pindah. Jadi dia harus betul-betul bisa memahami tentang lingkungannya. Jadi itu diperlukannya adaptasi. Poin yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Nah, jadi apa? Contoh seperti manusia, ada yang dimasukkan, pasti ada juga yang dikeluarkan. Zat sisa itu seperti zat-zat yang sudah kita makan, zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi dalam tubuh, dan ini perlu dikeluarkan. Supaya apa? Supaya sistem organisme yang ada di tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, poin yang ketiga, keanekaragaman makhluk hidup. Penyebab dari keanekaragaman makhluk hidup itu bisa diartikan seperti suatu evolusi, perubahan suatu bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Nah, ini semua disebabkan terhadap perubahan DNA dan mengalami perubahan terhadap genetik. Itu biasa disebut dengan gen. Jadi evolusi ini sebenarnya berawal dari hal kecil menjadi hal besar, berawal dari hal dalam ke hal yang luar. Kenapa? DNA dan gen itu setiap individu itu memiliki gen masing-masing. Jadi dikarenakan mereka bisa bersatu, dari dua gen ini bisa bersatu, itu menghasilkan gen dari keduanya itu. Jadi inilah yang menyebabkan sebenarnya keanekaragaman makhluk hidup. Selain itu bisa juga dikelompokkan terhadap klasifikasi. Klasifikasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, sistem klasifikasi makhluk dalam jumlah banyak dari suatu kehidupan dan dia dikelompokkan. Jadi bisa dibilang ada 10 orang, dia dikelompokkan menjadi satu, dan itu disebut takson. Oke, disebut takson. Jadi berbagai organisme yang berkumpul dengan jumlah yang banyak dan dia dikumpulkan, dan itu disebut takson. Yang B yaitu klasifikasi berdasarkan struktur. Berdasarkan mengenai bagian B ini seperti dia berdasarkan tentang senyawa-senyawa yang ada. Jadi ada banyak senyawa yang menjadi suatu pendorong terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Salah satunya yaitu senyawa alifatik. Oke, lanjut bagian klasifikasi yang ke C. Yang bagian C yaitu klasifikasi biokimia, yaitu mencakup tentang klasifikasi animalia, kingdom animalia maksud saya, kingdom plantae, kingdom fungi, bahkan juga kingdom monera. Oke, lanjut ke poin yang kelima yaitu biogeografi. Nah,
biogeografi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang yang mana ilmu pengetahuan tersebut yang ingin mencari tahu tentang persebaran makhluk hidup baik dari masa yang lalu maupun masa yang saat ini. Sedangkan biogeografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fitogeografi. Fitogeografi ini merupakan suatu ilmu yang mencari persebaran tentang tumbuhan. Dan yang kedua yaitu zoogeografi. Ini yang fitogeografi kan tumbuhan, sedangkan zoogeografi yaitu tentang hewan. Sebenarnya dari dua ini masih mencakup tentang biogeografi. Jadi sebenarnya tentang biogeografi ini yaitu mencari tentang ataupun mengkelompokkan suatu penelitian, baik yang dikatakan ini penelitian tentang manusia, ini penelitian tentang tumbuhan, dan juga penelitian tentang hewan. Oke, lanjut ke poin yang keenam yaitu persebaran makhluk hidup. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri terbagi menjadi 2, abiotik dengan biotik. Kalau abiotik atau biasa disebut tidak hidup seperti daratan dan juga perairan. Sedangkan yang biotik atau yang biasa disebut lingkungan hidup itu seperti manusia, tumbuhan, manusia, hewan, tumbuhan, itulah seperti makhluk hidup biotik. Sedang selain faktor lingkungan, ada juga faktor sejarah geologi. Sekitar 2000 tahun yang lalu, ada suatu peneliti bahwasanya pada saat itu makhluk hidup berkumpul pada satu titik. Oke, selain dengan waktu berjalan, dari satu kelompok ini mereka menyebar ke berbagai tempat. Dan inilah yang menyebabkan tentang persebaran makhluk hidup. Jadi di setiap persebaran ini, jadi dari satu titik dia menjadi lebih dari satu titik. Itulah yang menyebabkan mengapa persebaran makhluk hidup itu terjadi. Yang ketiga yaitu faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik ini bisa dibilang seperti suatu penghalang geografi atau barier. Itu seperti contohnya daratan, perairan itu biasa disebut dengan water barrier, dan juga bisa disebabkan oleh pergentingan daratan. Oke, itulah 3 faktor yang menjadi pengaruh persebaran organisme makhluk hidup. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.